Baik, uh, perkenalkan saya Komang Arta dengan NIM 200261212124. Di sini saya akan membawakan topik yang berjudul Perioperatif Medicine Preoperatif. Preoperatif sendiri yaitu dari definisinya merupakan rangkaian awal dari seluruh tindakan anestesia yang dilakukan pada pasien yang direncanakan untuk menjalani tindakan operatif. Langkah ini dilakukan secara berkesinambungan, baik di bagian rawat inap, poliklinik, atau di unit gawat darurat yang kemudian dilanjutkan di kamar operasi. Kemudian tujuan dari kunjungan preoperatif itu sendiri yaitu mengetahui fisik dan juga mental dari pasien itu sendiri. Selanjutnya, untuk mengetahui serta menganalisa teknik atau jenis operasi yang akan dilakukan. Kemudian, menentukan teknik anestesia yang sesuai dengan kondisi pasien. Selanjutnya, memberikan anestesi yang aman dan juga efektif. Kemudian, menentukan status asa dari pasien dan juga menjelaskan risiko anestesia pembedahan. Kemudian, komponen dari preoperatif itu sendiri, di mana yang pertama adanya anamnesis, kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan fisik, kemudian yang ketiga yaitu pemeriksaan penunjang, kemudian yang keempat itu ada klasifikasi asa, selanjutnya yang kelima itu ada informed consent, kemudian yang keenam itu ada persiapan pra-anestesia, dan yang ketujuh ada premedikasi. Kemudian pada anamnesis itu sendiri, di mana anamnesis bisa dilakukan dengan pasien sendiri, disebut autoanamnesis, ataupun dengan keluarga dari pasien, itu heteroanamnesis, di mana anamnesis ini meliputi identitas dari pasien, kemudian anamnesis umum yaitu menggunakan Basic 4 Secret 7, di mana ada Basic 4, ada yang pertama, ada riwayat penyakit sekarang, di mana dijabarkan melalui Secret 7, yaitu ada lokasi, kemudian ada onset, ada kronologi, kualitas, kuantitas, faktor memperberat dan memperingan, dan juga keluhan penyerta. Selanjutnya juga dari Basic 4, itu ada riwayat penyakit dahulu, kemudian riwayat penyakit keluarga. Ini bisa ditanyakan juga kepada pasien pada keluarganya, yaitu apakah ada memiliki keluhan yang sama atau penyakit sistemik juga yang dimiliki oleh keluarga dari pasien, dan juga riwayat sosial. Kemudian pada pemeriksaan fisik, di mana yang pertama yaitu adanya kesadaran, kemudian nilai kesadaran dari pasien bisa menggunakan GCS secara kuantitatif, kemudian vital sign yaitu berupa tekanan darah, frekuensi nafas, dan juga nadi dan suhu. Selanjutnya itu bisa dinilai dari RW-nya, itu bisa menggunakan kriteria Lemon. Kemudian dinilai juga bagaimana dinding dari dada dan juga paru-paru. Kemudian dinilai dari psikis dari pasien, kemudian sistem sarafnya, dan juga untuk mengetahui apakah adanya kelainan dari kongenital pada pasien. Kemudian pemeriksaan fisik lainnya itu yang pertama B1 itu sistem saraf, di mana itu untuk mengevaluasi kesadaran, refleks terhadap cahaya, dan juga dilakukan pemeriksaan GCS. Selanjutnya yaitu B2 respirasi, di mana untuk mengevaluasi respiratory rate dan apakah terdapat suara tambahan. Selanjutnya untuk B3 itu ada kardiovaskuler, di mana untuk mengevaluasi tekanan darah,
heart rate, dan irama jantung. Selanjutnya, untuk B4 itu abdomen, di mana untuk mengevaluasi pada abdomen apakah terdapat adanya distensi. Selanjutnya, untuk B5 itu dari urologi, itu untuk mengevaluasi bagaimana produksi urin dari pasien. Dan yang terakhir, yaitu B6 muskuloskeletal, di mana mengevaluasi pada pasien bila misalkan dilakukan general anestesi untuk mengetahui apakah terdapat kelainan saat dilakukan spinal anestesi. Ini merupakan Lemon Airway Assessment Method, di mana untuk yang Lemon itu sendiri jabarkan yang pertama yaitu L, look externally, yaitu untuk melihat apakah adanya trauma, kemudian kumis atau janggut, dan juga apakah lidah itu besar. Selanjutnya, yang E itu untuk mengevaluasi menggunakan 332 rule, di mana 3 yang pertama yaitu tiga jari mouth opening, kemudian 3 jari selanjutnya yaitu untuk menentukan jarak dari mentum ke hyoid bone. Selanjutnya 2 jari itu untuk jarak antara tiromental. Nah, selanjutnya M yaitu menggunakan MMP score, yaitu lebih dari itu sama dengan 3. Kemudian untuk yang O itu obstruksi, untuk mengetahui apakah ada kondisi seperti epiglottitis, kemudian quinsy atau abses peritonsillar. Selanjutnya untuk N yaitu neck mobility, apakah terbatas atau tidak. Kemudian ada pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan yang dilakukan itu berdasarkan keluhan yang didapatkan itu pada saat anamnesis dan juga pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan penunjang ini bisa disesuaikan tadi, misalkan bisa dilakukan pemeriksaan darah rutin, di mana ini bisa diperiksa HB secara selektif, misalkan dilakukan pada anak dengan penyakit kronis dan anak yang akan menjalani prosedur dengan potensi kehilangan darah yang signifikan. Kemudian yang kedua itu tes koagulasi. Ini bisa dilakukan secara rutin pada pasien yang akan menggunakan blokade neura aksial seperti tonsilektomi atau adenodektomi, atau pasien-pasien usia 1 tahun yang sebelumnya tidak ada riwayat trauma atau pendarahan yang sulit berhenti. Kemudian bisa dilakukan juga tes fungsi paru ataupun ginjal ataupun hati, di mana tes fungsi paru ini sering digunakan untuk menilai respon terhadap terapi bronkodilator pada pasien dengan bronkospasme yang reversibel. Kemudian pemeriksaan radiologi seperti bisa dilakukan fototoraks. Selanjutnya, ini merupakan klasifikasi ASA, di mana klasifikasi ASA itu untuk ASA yang pertama yaitu pasien normal sehat. Kemudian untuk ASA yang kedua yaitu pasien dengan penyakit sistemik ringan hingga moderat tanpa keterbatasan untuk melakukan aktivitas. Kemudian untuk ASA yang ketiga itu pasien dengan penyakit sistemik berat dengan keterbatasan melakukan aktivitas, di mana severe systemic disease itu bisa seperti PPOK atau mild coronary artery disease
atau mild coronary heart failure. Nah, kemudian untuk ASA 4 itu pasien dengan penyakit sistemik berat yang mengancam nyawa. Konstan mengancam nyawa itu bisa seperti DM atau CAF berat, kemudian renal disease yang berat. Selanjutnya untuk ASA 5 di mana pasien sakit berat yang kemungkinan tidak selamat tanpa operasi. Di mana ini mengancam nyawa 24 jam harus operasi seperti aortic aneurysm, kemudian sepsis simptomatik. Selanjutnya untuk ASA 6 yaitu brain death yang organnya akan didonorkan. Apabila tindakan pembedahannya dilakukan secara darurat, maka dicantumkan tanda E atau emergency itu di belakang dari ASA yang sudah disebutkan tadi. Misalkan termasuk ke ASA 2 ditambahkan E menjadi 2E, ataupun 3E, 4E, dan seterusnya. Kemudian untuk informed consent itu sendiri, di mana informed consent praoperasi itu mensyaratkan bahwa prosedur dijelaskan dengan benar dan jelas, sehingga pasien memahami prosedur dan risikonya, dan setuju untuk menjalaninya secara sukarela, di mana keperluan informed consent ini juga nantinya akan berguna untuk melindungi dari dokter dan juga pasien itu sendiri. Kemudian persiapan praanestesia, ini persiapan praanestesia itu sudah dipersiapkan baik itu pada saat di ruang perawatan, ruang IBS, dan juga kamar operasi. Di mana yang pertama itu pada ruang perawatan itu pasien persiapan secara psikis itu bisa penjelasan kepada pasien dan juga keluarga agar nantinya mengerti rencana anestesi yang akan dilakukan. Bisa diberikan obat sedatif kepada pasien yang menderita stres berlebihan atau tidak kooperatif seperti pasien pediatri. Ini bisa diberikan obat sedatif oral yaitu pada malam hari dan pagi hari 60-90 menit sebelum dia itu ke IBS. Kemudian pada persiapan fisik itu dilakukan yaitu diminta pasien untuk juga melakukan puasa, dan juga pada ruang perawatan ini pasien juga yang seperti yang tadi itu dimintai informed consent terlebih dahulu. Selanjutnya untuk persiapan yang kedua yaitu persiapan di ruang IBS, di mana itu dievaluasi ulang status dari pasien, kemudian mengganti dengan pakaian khusus dari kamar operasi. Selanjutnya obat-obatan premedikasi itu diberikan obat sedatif, misalkan seperti diazepam, analgetik opiat seperti petidin atau morfin, kemudian bisa obat antikolinergik itu seperti sulfas atropin, kemudian antiemetik itu seperti ondansetron, bisa juga diberikan profilaksis aspirasi yaitu simetidin, di mana pemberian premedikasi ini dapat dilakukan secara intramuskular yaitu diberikan 30 sampai 45 menit sebelum induksi anestesia, dan suntikan intravena biasanya itu diberikan 5-10 menit sebelum induksi dari anestesia. Pada di ruang IBS ini sendiri juga pemasangan infus yaitu untuk mengganti defisit cairan selama puasa, di mana jenis cairan infus yang diberikan harus sesuai dengan indikasi dan usia dari pasien itu sendiri. Kemudian pada kamar operasi itu
itu juga dilakukan persiapan seperti meja operasi dengan aksesoris yang diperlukan, kemudian mesin anestesia dengan sistem aliran gas. Selanjutnya juga alat-alat resusitasi seperti alat bantu nafas, laryngoskop, defibrilator, dan juga yang lainnya. Kemudian obat-obatan anestesia, selanjutnya obat-obatan resusitasi seperti adrenalin, atropin, dan lain-lain. Kemudian alat pantau pasien seperti alat pantau tekanan darah, suhu, EKG, dan pulse oximeter. Kemudian juga selimut penghangat diberikan pada pasien, dan juga kartu catatan medik dari anestesia. Nah, pada premedikasi ini, tujuan dari premedikasi itu tadi sebagai ansiliosis, yaitu atau sebagai anticemas untuk menangani gangguan kecemasan pada pasien, kemudian juga analgesia, kemudian anti-emesis atau emetik untuk mual dan juga muntah, dan untuk mengurangi risiko perioperatif pada pasien, misalnya dengan antihipertensi, antasida, dan juga antasialogogues. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya bawakan tentang preoperatif, bagian dari perioperatif medicine. Terima kasih.